إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد فيا معشر المسلمين المؤمنين الحاضرين أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله وقوا أنفسكم وأهليكم نارا يقول الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله كمسلمين أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia yang telah Allah curahkan kepada kita. Kemudian kita juga mohon kepada Allah semoga salawat beserta salam yang selalu kita baca semoga Allah sampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian azani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita, kullu bani Adam khata'un, semua anak cucu Adam, kitalah itu manusia. Semua manusia itu banyak kesalahannya. Namun wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang banyak kesalahannya, banyak pula dia bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ma'asyiral muslimin, yang ingin kita bahas di kesempatan yang mulia dan singkat ini adalah bagaimanapun keadaan kita, kembalilah kepada Allah. Bagaimanapun keadaan kita, kembalilah kepada Allah. Kita di dalam menjalani kehidupan ini, ma'asyiral muslimin, sebagaimana informasi dari Rasulullah tadi, maka kesalahan itu akan terus menghiasi kehidupan kita. Akan selalu ada kesalahan yang kita buat. Boleh jadi kesalahan dalam bentuk pelanggaran syariat, atau boleh jadi kesalahan dalam bentuk tidak menjalankan syariat. Terkadang kita membayangkan kesalahan itu hanyalah yang merokok, yang minum khamar, yang berjudi, yang tidak salat. Tetapi ma'asyiral muslimin, tidak menjalankan syariat juga ada terdapat kesalahan di sana. Kita tidak hadir ke masjid. Kemudian salat subuh terutama merupakan salat yang paling sulit untuk kita laksanakan berjamaah. Kemudian begitu hadir di masjid tidak melaksanakan salat tahiyatul masjid. Kemudian dalam berinteraksi sosial tidak adanya tabassumuka fi wajhi akhika, tersenyumnya kita kepada wajah saudara kita. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang terus membumbui kehidupan kita. Jadi ma'asyiral muslimin, kesalahan yang telah kita lakukan atau mungkin akan kita lakukan tak lain dari dua porosnya tadi. Boleh jadi kita melakukan pelanggaran syariat, atau boleh jadi kita tidak menjalankan syariat. Ketika itu terjadi ma'asyiral muslimin, maka ingatlah selalu, kembalilah kepada Allah. Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah kabar gembira kepada kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hambaku, wahai hamba Allah, siapa saja di antara kalian yang telah merasa putus asa terhadap dosanya, sudah saking banyak sekali. Ketika kita dalam keadaan di posisi yang seperti itu, ternyata ada berita yang baik, berita yang menyenangkan dari Allah SWT. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosanya, apapun dosa itu, ma'asyiral muslimin. Maka itulah yang selalu kita sampaikan, kembalilah kepada Allah. Sebesar apapun kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan, kembali kepada Allah SWT. Ma'asyiral muslimin. Terkadang kita melihat kesalahan orang sangat jelas di mata kita.
Tetapi ma'asyiral muslimin, kita harus ingat bahwa ketika kita telah belajar dan memiliki ilmu, kemudian kita melakukan pelanggaran, maka kadar dosa dan sanksi dari Allah lebih besar daripada orang lain yang tak tahu tapi juga melanggar. Sama-sama melakukan pelanggaran yang sama, tetapi orang tadi tidak belajar, tidak berilmu, sedangkan kita sudah mengaji, berilmu, maka dosa kita jauh lebih besar. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, Allah memberi kabar gembira bahwa Allah menghapuskan dosa, semua dosa kita. Kemudian dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala rincikan lagi dari semua dosa. Kata Allah Azza wa Jalla, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa mengsekutukannya, tetapi Allah mengampunkan selain dari dosa itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka ma'asyiral muslimin, sudah sering kita dengar ada wanita yang memberikan minum kepada seekor anjing. Nabi ceritakan itu. Kemudian ada yang beramal yang sangat sedikit, bahkan ada seorang Yahudi yang masuk Islam belum ada sujud sekalipun kepada Allah, langsung masuk ke perang Uhud, meninggal dunia, masuk surga. Ma'asyiral muslimin. Tetapi sebaliknya, tengoklah seorang yang menjadi pahlawan di dalam Islam, paman kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Beliaulah menjadi tameng Rasulullah sehingga kaum musyrikin hanya bisa ngomong di dalam mereka menyiksa Rasulullah, tak berani dengan tangan mereka, tak berani dengan sentuhan fisik, karena ada Abu Talib yang menjaganya. Tetapi ma'asyiral muslimin, ternyata Abu Talib meninggal dunia tidak dalam keadaan la ilaha illallah, mati dalam keadaan tetap berpegang teguh dengan keyakinan sebelum-sebelumnya. Maka ma'asyiral muslimin, Nabi pun memberikan informasi bahwa Abu Talib berada di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, beginilah dosa tadi. Sekecil apapun syirik itu, na'udzubillah. Tapi ma'asyiral muslimin, sebesar apapun dosa tadi, kemudian tidak syirik, lalu dia kembali kepada Allah, maka ma'asyiral muslimin, dalam sebuah hadis qudsi, potongan hadis qudsi Nabi Allah Azza wa Jalla menyampaikan, "Inna rahmati wasi'at ghadabi." Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, melampaui kemurkaanku. Kemurkaan Allah sangat dahsyat. Tetapi ma'asyiral muslimin, rahmat Allah jauh lebih besar dari itu. Imam Tirmidzi rahimahullah, di dalam sebuah hadis yang hasan, Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis cerita tentang Fir'aun, makhluk atau manusia yang terlaknat, yang sangat banyak Allah ulang-ulangi namanya di dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran untuk kita bagaimana terlaknatnya manusia ini. Fir'aun terlaknat. Tetapi ma'asyiral muslimin, Nabi SAW menyampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tadi, seandainya wahai Muhammad engkau menyaksikan bagaimana aku bersegera menyusul Fir'aun yang sedang tenggelam, lalu ku ambil tanah dari dasar laut, fa'adussu fihi, dalam riwayat lain fa'adussu famahu, lalu ku sumbat mulutnya Fir'aun itu. Kenapa itu dilakukan oleh Jibril alaihissalam? Karena beliau khawatirkan bahwa Fir'aun akan mengucapkan di penghujung ayatnya tadi adalah ucapan syahadat iman kepada Allah. Masyaallah muslimin, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, seandainya Fir'aun mengucapkan kalimat taubat tadi di penghujung ayatnya, maka masyaallah muslimin, maka Allah pasti pun akan mengampunkan Fir'aun. Begitulah dahsyatnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW menyampaikan bahwa Allah memiliki 100 rahmat, cuma satu yang Allah turunkan ke dunia ini. 99-nya Allah simpan di dunia, di akhirat. Yang satu tadi, kata Rasul SAW, satu rahmat yang telah Allah turunkan ke dunia ini mencukupi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Sampai-sampai bukan hanya manusia, kuda sekalipun ketika ada anaknya menyusuinya, diangkat kakinya supaya anaknya tak terinjak. Kuda pun memiliki rahmat, efek dari rahmat Allah yang satu tadi, yang Allah turunkan kepada makhluk di muka bumi ini. Lalu 99 nantinya Allah simpan di akhirat. Semoga Allah karuniakan kita rahmatnya nantinya. Masyaallah muslimin, jemaah sekalian dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Inilah bahwa ada kabar gembira untuk kita semua.
Sebesar apapun dan sedahsyat apapun kita keluar dari jalan Allah, ingat selalu masyaallah, kembalilah ke jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ingat lagi, kita buka lagi bagaimana sejarah kelam Bani Israel yang hari ini melakukan perbuatan yang terlaknat, membantai saudara kita di Palestina sana. Masyaallah muslimin. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir menukilkan awal pertama kali Bani Israel itu terlaknat itu. Awal kali Allah Azza wa Jalla menetapkan Bani Israel itu akan terus terlaknat sampai hari kiamat, akan terus tersiksa, terhina sampai hari kiamat. Awal kasusnya terjadi di masa Nabi Yahya alaihissalam. Ketika Nabi Yahya alaihissalam berada di sekitaran Irak atau Syam, disitulah letaknya, disitulah daerahnya Nabi Yahya beserta dengan ayahnya Nabi Zakaria. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam, sekitaran itulah. Syam, Babil di Irak tadi, kemudian di Palestina. Masyaallah muslimin. Nabi Yahya berdakwah kepada raja. Raja ini suka, dia tertarik dengan perempuan-perempuan yang diharamkan oleh Allah untuk dinikahi. Boleh jadi wanita mahram, boleh jadi wanita istri orang. Raja ini menyukai perempuan seperti itu, tertarik melakukan seperti itu. Lalu Nabi Yahya pun mendakwahkan, sehingga ada salah seorang wanita yang diinginkan oleh raja tadi, dan wanita ini juga tertarik dengan raja. Lalu dia pun membisikkan, meminta kepada raja, kalau ingin menikahinya, maka hadiahnya adalah kepalanya Yahya alaihissalam. Awalnya raja menolak, tetapi sang perempuan tadi dibujuk-bujuknya, sehingga sang raja pun mengirimkan tentaranya, sehingga Nabi Yahya pun alaihissalam meninggal dunia syahid dalam keadaan dipenggal oleh raja tadi. Setelah itu datanglah Bani Israel. Kenapa hanya Yahya saja yang kita biarkan seperti itu? Zakaria pun harus juga kita eksekusi. Mereka pun mulai mencari Nabi Zakaria. Ini Ibnu Katsir rahimahullah yang menukilkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Sehingga Bani Israel pun mencari Nabi Yahya kemana? Keliling. Mereka cari di Irak, di Babil, mereka cari di Syam. Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam ternyata sudah melarikan diri sampai ke Al-Quds, sampai ke Palestina. Sesampainya di Al-Quds, lalu Allah wahyukan kepada sebuah pohon yang besar, sehingga pohon tadi pun terbuka. Nabi Yahya pun dipanggil, ilahuna, dipanggil oleh pohon tadi. Masuklah Nabi Zakaria tadi pun masuklah ke dalam pohon. Datanglah syaitan, ditariknya lah satu ujung dari penutup, dari ridanya, dari sorban yang selalu digunakan di belakang itu, ditarik oleh syaitan, sehingga muncullah sedikit dari kain ridanya Nabi Zakaria tadi. Ketika orang-orang Yahudi mengejar mencari Nabi Zakaria alaihissalam, lalu datang syaitan tadi pun memberikan bisikan kepada Bani Israel. Nabi Zakaria telah berada di dalam pohon itu dengan sihirnya. Digunakan sihirnya, dia sekarang berlindung di dalam pohon itu. Buktinya apa? Itu ada ujung dari kain ridanya, sorbannya itu. Sehingga mereka pun mengambil gergaji, mereka gergajilah pohon tadi, sehingga Nabi Zakaria alaihissalam pun wafat. Masyaallah muslimin. Ternyata ini dua buah kisah ini adalah dua buah kisah yang diketahui oleh manusia banyak. Sebelum itu ternyata masyaallah muslimin sudah ada 70 nabi dibantai oleh Bani Israel di masa-masa itu. 70, tak kurang dari itu. Sangat banyak nabi, karena di Syam, di Irak ketika itu adalah cucu-cucu para nabi. Cucu Nabi Yakub, Nabi Yusuf berada di sana, cucu Nabi Ismail, cucu para nabi berada di sana, keturunan para nabi, dan mereka pun menjadi nabi membawa risalah di Bani Israel. Dibantai oleh Bani Israel. Dibantai semuanya. Lalu ma'asyiral muslimin, datanglah kemurkaan Allah. Ini poin yang kita bicarakan di khutbah ini. Bagaimana kemurkaan Allah itu dahsyat. Lalu Allah Azza wa Jalla pun memanggilkan seorang nabi terakhir dari Bani Israel. Itulah nabi yang bernama Armia. Allah panggil Nabi Armia tadi, lalu Allah sampaikan apa yang akan Allah lakukan. Bahwa Allah akan mengutus satu orang yang sangat bengis. Yang Allah sampaikan bahwa Allah cabut dari hatinya rasa rahmat kasih sayang. Berarti ini manusia sangat dahsyat bengisnya, ini mengerikannya itu. Allah cabut rasa kasih sayang dari dalam hatinya.
Lalu Allah buat dia tertarik ke masyarakat di Syam tadi. Masyarakat di sekitaran masyarakatnya Nabi Yahya dan Nabi Zakaria tadi. Allah buatlah raja ini tadi. Si panglima perang, si penguasa tadi tertarik ke sana tanpa ada sebab. Tidak ada sebab apapun, hanya tertarik saja. Kemudian bila dia telah sampai di sana, rahmat secuil pun tidak ada di hatinya. Yang akhirnya mereka, si raja ini nantinya, si penguasa ini begitu masuk ke sana akan terjadi pembantaian yang mengerikan. Dan itu orang ini sampai sekarang dikenal oleh para ulama, terus dicatat namanya. Orang itu bernama Bakhtanassar. Ada 4 di berbagai asar yang cukup banyak. Ada 4 manusia yang menguasai timur dan barat di dunia ini. 2 mukmin, 2 kafir. Yang mukmin adalah Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Yang kafir adalah Namrud dan Bakhtanassar. Namrud yang Nabi Ibrahim, musuh Nabi Ibrahim. Kemudian ini Bakhtanassar ini. Lalu ternyata ma'asyiral muslimin, perhatikan ma'asyiral muslimin, kita tengok bagaimana rahmat Allah yang sudah sangat dahsyat kelakuan Bani Israel tadi. Ternyata Allah tunjukkan bagaimana rahmat Allah SWT. Ternyata Allah beri kesempatan lagi. Setelah sekian banyak kesalahan, bahkan mereka bantai para nabi utusan Allah SWT, Allah beri lagi kesempatan. Nabi tadi pun pergilah pulang kepada kaumnya, menyampaikan peringatan terakhir dari Allah SWT. Ternyata jawaban dan sambutan dari Bani Israel, mereka mengolok-oloknya. Bahkan mereka pun menangkap Nabi tadi, lalu mereka jebloskan ke penjara. Begitu Nabi Armia tadi masuk ke dalam penjara, detik itu pula lah sampai Bakhtanassar di negeri mereka. Sehingga yang terjadi, ma'asyiral muslimin, memang terjadi kebengisan yang luar biasa. Sesuai dengan janji Allah. Bakhtanassar tadi membantai Bani Israel sebanyak 75.000 mereka mati dibantai oleh Bakhtanassar. Begitu sampai Bakhtanassar di sana, tengoknya ada sebuah tempat yang masih ada lumuran darahnya. Sebelum mereka lakukan pembantaian, ada sebuah daerah, sebuah tempat yang banyak darahnya. Ketika dicolek, darahnya masih hangat, seperti darah segar. Maka dia pun bertanya, ini darah apa? Masyarakat pun menjawab, ini adalah darah para nabi yang dibantai oleh Bani Israel dan rajanya tadi. Begitulah dahsyatnya, geram kemudian Bakhtanassar tadi. Lalu kemudian dilakukannya pembantaian yang luar biasa. Rumah-rumah masyarakat dibakarnya, tak pernah terjadi seperti itu. Sehingga Bani Israel hancur sehancur-hancurnya di masa itu. Mereka pun melarikan diri. Lalu sampailah ke telinga Bakhtanassar bahwa yang dilakukan oleh Bakhtanassar tadi ternyata sudah disampaikan oleh seorang laki-laki yang bernama Armia, yang sekarang berada di dalam penjara. Dipanggilnya, dikeluarkan dari penjara Nabi tadi. Ditanyanya, dari mana engkau dapat berita seperti ini? Apa yang kulakukan? Dari Tuhanku. Lalu Bakhtanassar pun merasa takjub tapi tidak beriman. Dilepaskan oleh Nabi Armia tadi. Masyaallah muslimin, jemaah sekalian melakukan Allah SWT. Perhatikan bagaimana kemurkaan Allah sangat dahsyat ke Bani Israel, yang manusia, kelompok masyarakatnya sangat terlaknat, melakukan perbuatan terlaknat pun masih diberi kesempatan oleh Allah SWT. Lalu bagaimana dengan kita? Kita tak sampai ke sana. Pelanggaran-pelanggaran kita mudah-mudahan jauh dari hal-hal seperti itu, masyarakat muslimin. Maka kita sangatlah harus bersyukur kepada Allah dan sangatlah harus kembali kepada jalan Allah SWT. Bagaimanapun keadaan kita, keluar dari jalur Allah, terlakukan oleh kita perbuatan yang mengandung maksiat kepada Allah, atau sebaliknya perintah Allah telah kita lalaikan, ketika itu juga ingatlah bahwa kita harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan raihlah rahmat Allah Azza wa Jalla. Fa'tabiru ayyuhal mu'minun la'allakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ma'syaral muslimin al mu'minin, usikum wa iyaya bittaqullah. Ittaqullaha wa qu anfusakum wa ahlikum nara. Yaqulu Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin,
Allah pun memberikan kabar gembira yang luar biasa banyaknya. Ketika Allah memberikan kepada kita informasi dari Rasul alaihi salatu wassalam, "Man taba qabla an yughargir taballahu alaihi." Siapa yang taubat kembali dia kepada Allah sebelum ghurghara, nyawanya di kerongkongannya, maka Allah terima taubatnya. "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, dari barat, maka Allah terima taubatnya. Hamba-hambaku di dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla menyampaikan, seandainya hambaku datang kepadaku berjalan, ku datangi dia dengan berlari sampai di ujung hadisnya. Seandainya hambaku datang kepadaku dengan dosa memenuhi sampai ke langit, menjulang ke langit, tapi dia tak mensekutukanku, saya akan kuampunkan dia, wala ubali, dan aku pun tidak peduli. Masyaallah muslim, raihlah itu. Kejarlah rahmat Allah. Bagaimanapun pelanggaran kita, sebesar apapun, sekecil apapun, kembalilah kepada Allah dan raihlah rahmat Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma akhrij min aslabina ummatan mutamassikatan bi sunnatika wa sunnati rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza wa adilla a'da'aka a'da' ad-din wa adilla asy-syirka wal kuffar. Allahumma adilla al-musyrikin wal kafirin. Allahumma dammirhum tadmira innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tsabbit aqdama ikhwanina fi Palestin. Allahumma tsabbit aqdamahum وقلوبهم وانصرهم نصرا عزيزا برحمتك يا رب العرش العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم وأقيموا الصلاة.